Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Sembiring dari kelas AB1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana peralihan kekuasaan demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti empirik bahwa Indonesia adalah negara demokrasi bisa dilihat dari alur sejarah politik di Indonesia, yaitu 1. Pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1949. 2. Pemerintahan parlementer tahun 1949 sampai 1959. 3. Pemerintahan demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. 4. Pemerintahan Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. 5. Pemerintahan Orde Reformasi 1998 sampai sekarang. Yang pertama, demokrasi Indonesia periode Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada Orde Baru. Rakyat percaya terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto atas dasar beberapa hal, yaitu yang pertama, Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Kedua, Soeharto berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menjadi musuh Indonesia pada masa kini. Ketiga, Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu relatif singkat. Tetapi harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud, karena sebenarnya tidak ada perubahan substantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga negara lain yang bersifat suprastruktur, yaitu DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun infrastruktur, yaitu LSM, partai politik, dan sebagainya. Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengembang super semar, mandaritas MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima tertinggi ABRI. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa. Kenyataan yang terjadi, pelaksanaan demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Pertama, mengapa kekuasaan Soekarno atau demokrasi terpimpin bisa lengser? Pada hari ke-7 bulan Februari tahun 1967, Presiden Soekarno mengirim dua surat kepada Soeharto. Dalam salah satu surat, Soekarno mengatakan bersedia menyerahkan kekuasaan eksekutifnya kepada Soeharto. Penyerahan itu dengan syarat Soekarno tetap dipertahankan sebagai kepala negara yang berwenang menyatakan perang serta mengangkat dan menerima duta besar.
Tawaran Soekarno tersebut sebenarnya tidak begitu mengherankan setelah penculikan dan pembunuhan jenderal-jenderal Angkatan Darat pada 30 September 1965. Posisinya sebagai presiden semakin lemah. Pelaku utama penculikan dan pembunuhan itu adalah Letnan Kolonel Untung, seorang komandan Cakrawirawa, pasukan khusus pengawal presiden. Untung tidak bermaksud menggulingkan Presiden Soekarno, tetapi dia dituduh melancarkan kudeta untuk kepentingan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tiga hari setelah peristiwa tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto, yang saat itu menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban. Soeharto menindaklanjuti penunjukan tersebut dengan membentuk Komando Pemulihan dan Ketertiban atau Komkamtib pada 10 Oktober 1965. The Smiling General itu pun menjadi panglima pertamanya. Dalam Soeharto A Political Biography tahun 2001, sejarawan R.E. Elson menyebutkan salah satu langkah awal yang dilakukan Komkamtib adalah menamai peristiwa tersebut Gestapo atau Gerakan September 30. Nama itu menurut Elson memang kurang berbudi bahasa, tetapi cukup untuk menggambarkan bahwa peristiwa tersebut merupakan sebuah gerakan politik. Setelahnya, Untung dihukum mati, sementara organisasinya diberangus. Anggota dan simpatisan PKI pun ditangkap, lalu beberapa diantaranya dihukum mati atau dibunuh. Soeharto juga menyingkirkan anggota PKI dari jajaran birokrasi, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya. Elson mencatat sebanyak 1.334 orang terkait PKI ditangkap di Jakarta per 16 Oktober 1965. Diperkirakan lebih dari 400.000 anggota dan simpatisan partai ini tewas dibunuh tentara atau anggota organisasi masyarakat yang berafiliasi dengan musuh-musuh politik PKI pada periode 1965 sampai 1966. Menurut Elson, cepat dan masifnya tindakan Soeharto dimotori dua motif. Pertama, motif pengakuan bahwa zaman telah berubah secara mendasar sejak 1 Oktober 1965. PKI yang sebelumnya kuat terbaring bingung, tidak pasti, sangat lemah dan terkapar. Kedua, motif perhatian yang lebih strategis. Kebutuhan untuk menciptakan solidaritas dan meningkatkan legitimasi. Soeharto memanfaatkan momentum Gestapo untuk menyatukan kelompok anti komunis di belakangnya dengan memusatkan perhatian mereka kepada PKI yang dijadikan kambing hitam kudeta. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu bagaimana kaitan peralihan demokrasi terpimpin ke Orde Baru dengan peristiwa G30S? Gerakan 30 September atau G30S 1965 yang telah berlangsung selama 49 tahun yang lalu sampai saat ini masih merupakan tragedi misteri. Mencari dalang di balik peristiwa penjemputan paksa sejumlah jenderal Angkatan Darat pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari yang dikenal sebagai nama Gerakan 30 September atau G30S hingga lahirnya Super Semar dan hubungannya dengan peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk 1. Mendeskripsikan terjadinya peristiwa G30S di Indonesia. 2. Mengetahui asal-usul dan lahirnya Super Semar. 3. Memulaikan proses peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Nugroho Nota Susanto yang terdiri dari 4 langkah, yakni yang pertama heuristik, yaitu kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lalu yang dikenal dengan sumber sejarah. Kedua, kritik sumber, kegiatan meneliti jejak atau sumber sejarah yang telah dihimpun sehingga diperoleh fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Interpretasi, yaitu menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh. 4. Historiografi, yaitu kegiatan menyampaikan sintesa yang telah diperoleh ke dalam bentuk karya sejarah.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, peristiwa G30S merupakan bentuk dari perlawanan dari adanya Dewan Jenderal. PKI kemudian membentuk Dewan Revolusi untuk melindungi Dewan Jenderal. Peristiwa G30S merupakan penculikan terhadap perwira TNI yang dianggap sebagai anggota Dewan Jenderal. Kedua, Super Semar merupakan surat perintah untuk menertibkan dan mengamankan setelah terjadi tragedi G30S. Ketiga, Super Semar merupakan delegation of authority, bukan transfer of authority. Pada kenyataannya, Super Semar kemudian diarahkan menjadi transfer of authority, digunakan sebagai alat atau media untuk melancarkan peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Ya, segitu saja penjelasan saya tentang bagaimana peralihan pemilihan kekuasaan demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.